Kalau bicara tentang aci, apalagi di Bandung itu pasti nggak akan ada habisnya. Ada cimol, ada cimin, cirambai, masih ada cici lainnya lah. Nah ini tapi salah satu dari, karena kita tadi berbicara tentang aci, ini ada salah satu dari aci juga yaitu cireng. Tapi semuanya ini dimulai dari pembuatan kue kering ya Bu ya, awalnya. Nah, ini kita akan mendengarkan ceritanya yang dimana pada akhirnya cireng ini juga bisa dijual tidak hanya di Bandung tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga luar kota lainnya. Nah, sekarang kita sudah ada Ibu Lilis dari Cireng LS. Ibu, selamat datang di podcast Nibis Jawa Barat, Ibu. Iya, alhamdulillah, selamat datang juga. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, Ibu, ini sebelum kita berbicara lebih jauh nih tentang cirengnya, yang walaupun hanya dibungkus, tapi ini saya sudah ngiler, Ibu, melihatnya. Kita akan bicara tentang lebih banyak nih tentang cireng LS ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu Lilis ini sebagai apa di Cireng LS dan kenapa pada akhirnya memilih untuk cireng, Ibu? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya sendiri Lilis Komaria selaku owner Cireng LS. Dan kenapa dibilang LS brand cireng ini, yaitu Lisehah ya. Lisehah. Yang dimana produk ini tuh pedas gitu. Ya. Lada ya Bu ya. Lada. Kalau nama lada ya. Sobis. Nah terus gimana nih Bu pada akhirnya memilih, pada udahlah kita coba jualan cireng, seperti apa ceritanya? Oh ya. Cireng LS ini berdiri di tahun 2012. Tepatnya tanggal 12 Agustus. Nah, sebelum kita merambah ke Cireng LS, kami juga sebelumnya punya usaha yaitu di cookies ya, Pak. Di cookies selama 2 tahun lah, 3 tahun. Kita juga udah banyak sih ke kue kering gitu. Cuman itu kan bisnisnya tahunan ya. Bisnis tahunan, jadi kita tidak bisa untuk mungkin di akhir tahun, Desember, seperti Natal gitu. Nah, saya ingin menciptakan gimana membuat produk gitu kan, biar untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Kita juga pengen punya pegawai banyak yang memang kita tiap hari selalu produksi. Nah, itu. Nah, ketika berakhir berjalan, sebelum tahun 2012 itu, akhirnya saya tuh benar-benar jatuh lah dari cookies ini, terpuruk. Akhirnya saya berhenti untuk jadi produksi cookies karena ya cookies juga modalnya sangat besar. Terus kita juga inovasinya harus terus-terusan kursus karena ada produk cookies yang terbaru gitu. Nah, so ada varian baru ya. Iya gitu. Akhirnya saya menciptakan gimana gitu untuk akhirnya saya tercetus karena cireng itu dengan modal minim insya Allah bakal terjadi ya suatu produk. Akhirnya saya eksperimen untuk membuat cireng, 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, sampai 7 kali saya eksperimen itu gagal gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya yang berikutnya saya sampai terjadi bentuk dengan saya ingin menciptakan cireng ini beda daripada yang lain seperti di pasaran ya. Karena pengen yang lembut, cireng itu nggak lihat, kalau bahasa Sunda mah nggak alot gitu ya. Akhirnya saya eksperimen seperti itu. Akhirnya saya membentuk produk yang dulu sederhana, yang sangat plastik biasa gitu kan. Akhirnya saya jualan keliling ke sana kemari, ke perumahan, kemana gitu. Akhirnya ada suatu karnaval di sekolahan, akhirnya saya ikut untuk bazar dan pameran itu. Ketika saya ikut, aduh, kata saya tuh, kira-kira ini nggak ya, produk saya laku nggak ya gitu. Akhirnya saya pede lah dengan produk saya ya, harus. Ternyata ketika saya bawa 50 bungkus, wow, banyak permintaan dan akhirnya dari situ alhamdulillah ya saya diterima produk saya itu di masyarakat. Nah itu akhirnya saya produksi lagi besoknya begitu. Berarti awal jualan memang dimulai semata dari Bandung ya Bu ya? Iya, dari Bandung. Ini kalau misalnya kita ngomongin Bandung tadi di awal juga, Bandung tuh adalah
surganya aci ya bahasanya ya, Iya, bisa kita betul. bilang gitu. Nah ini seperti apa Ibu? Ibu menghadapi persaingannya, apalagi cireng kan sudah menjadi bahasanya tuh cemilan wajib lah, cemilan utama. Nah, seperti apa Ibu bisa pada akhirnya, oh saya bisa nih bersaing dengan cireng saya yang berbeda dengan yang lain, terus dengan apa namanya, pasti dengan rasa ataupun Ya. di sini pun ada buat bumbu rujaknya juga ya Bu ya. Nah, Ya. seperti apa Ibu pada akhirnya, oh saya bisa bersaing nih, pada titik apa Ibu sadar Ya. bisa seperti itu? Nah, persaingan ya namanya cireng, wah menjamur di mana-mana. Ya, betul. Nah, dari situ kita harus punya nilai jual sendiri, di mana kita harus menciptakan produk itu lain daripada yang lain. Misalkan cireng yang lain, misalkan ketika digoreng itu meletus, saya menciptakan gimana caranya biar cireng kita itu tidak meletus ketika digoreng. ya, betul, Ibu. Terus menciptakan cireng ini crispy, Ya. kriuk, makanya kami punya tagline yaitu lembut di dalam, renyah di luar. Nah, itu. Seperti itu Ya, ya. betul. Dari bumbu juga kita pakai bahan-bahan yang asli ya, tidak pakai sitrat atau gitu. Kita pakai asam, bener asam bumbu rujak gitu kan. Jadi kita seger ya ketika Ya. makan cireng dipadukan dengan bumbu rujak Bumbu itu rujak. kayaknya tesnya dapet banget gitu kan ya. Nah, Apalagi kalau itu. hujan ya Bu ya, Bandung. Ya. Enak. Kalau hujan gitu. Nah, dari situ juga kita harus untuk memenuhi ini persaingan dengan yang lain, kita inovasi yaitu di varian. Jadi saya harus paling unggul lah, paling ini gimana, dan menciptakan cireng ini benar-benar ini kategori untuk oleh-oleh. Nah Oke. gitu. Karena memang dari segi kemasan pun ini sudah sangat aman ya Bu ya. Iya. Dibawa ke luar kota ataupun Iya. ya dibawa ke tempat jauh lah. Ini dari segi kemasan tuh udah oke banget. Apalagi ya dari luar Bandung mungkin ya Iya, yang betul. pengen lagi ngidam cireng, udahlah beli yang nanti tinggal digoreng apa. Nah ini kemasannya seperti ini. Iya. Showbiz. Nah ini kalau misalkan kita berbicara tentang kemasan, terus juga adanya mungkin apa namanya, keinginan dari luar Bandung lah. Nah itu Iya. selama berjualan cireng ini seperti apa nih Bu? Pada akhirnya Ibu bisa coba kita perluas nih pasarnya. Waktu itu Ibu mulai dari mana? Apakah mungkin Ibu suka mengikuti, kayak misalkan di Bandung kan banyak nih acara-acara UMKM. Nah, apakah mulai dari situ atau mungkin pada saat itu Ibu langsung oke, kita langsung jual keluar? Nah, seperti apa Bu? Ya. Awal sih kita ikutan bazar tuh bazar, pameran gitu kan. Cuma seiring berjalan dengan semaraknya teknologi, adanya digital gitu kan. Ya. Akhirnya kita juga harus melek digital juga ya dengan cara memasarkan ini. Adanya e-commerce, adanya media sosial yang lainnya. Ya. Nah, itu mungkin saya membuka link-linknya itu dari pameran, kita B2B, B2C juga, Ya. jadi pertukaran misalkan kartu nama, brosur dan sebagainya, itu salah satu media memang kita untuk marketing ya, yang betul. tidak lepas dari itu. Kita tidak hanya bawa produk, kita hanya bawa brosur dan kartu nama pun insya Allah ya kita Ya. dengan ada jalin marketing di situ lah gitu. Ada koneksi baru lah Ya, betul. untuk memperluas pasar. Nah ini dari tim Inibis Jabar juga meriset nih Bu tentang cireng LS dan ternyata sudah masuk ke berbagai macam retail ya Bu ya. Nah itu apakah memang masuk retailnya dari koneksi tersebut atau mungkin ada cerita lain nih yang kita belum tahu seperti Ya. apa Bu? Nah, dengan kita kan nggak mungkin lah pasaran ini udah tingkat pasarnya ini segini. Ya. Nah, akhirnya saya merambah ke dunia retail. Gimana nih dunia retail ini gitu? Saya pelajari dan akhirnya saya lihat di email atau gimana, harusnya caranya gimana. Akhirnya saya sering ngedatengin salah satu mall to mall, gimana sih prosedurnya, apa sih yang harus saya perbuat. Misalkan kita harus benar menjaga kualitas dari produknya, itu packaging juga secara test food juga kita harus memang ngikutin prosedur ya di Yeah. retail tersebut gitu. Kita
ikutin lah alurnya ini. Tapi alhamdulillah kita diterima gitu dengan padahal kita di salah satu retail itu udah banyak cireng itu ada 6 lah dengan brand 6 ya, kita harus yakin dengan produk kita, keunggulan produk kita gitu. Keunggulan dan juga ini ya kelebihan dari cireng rasa sendiri ya. Nah tadi ternyata dari mall juga masuk ya Bu, toko-toko retail dan sejenisnya. Nah kalau misalkan kafe nih Bu, kafe itu kan mungkin ada yang memproduksi sendiri, ada juga biasanya mereka minta lah, ada bahasanya ada sponsornya lah gitu. Nah, apakah Cireng LS ini juga masuk ke kafe kah? Atau mungkin ada ada cerita lain gitu yang mungkin kami nggak tahu, tapi ternyata ada nih di beberapa kafe Bandung, ternyata Cireng di Cireng LS. Nah, seperti apa Bu prosesnya itu tuh? Karena kan mungkin banyak nih pelaku UMKM pengen cita-citanya salah satunya, aduh kita coba kafe dulu deh, masuknya seperti gimana? Nah, seperti apa Bu? Di awal sih saya suasana di Bandung yang mengasihkan ya, kafe yang begitu hingar-bingar, yang di situ saya terinspirasi ketika saya masuk salah satu kafe yang memang view-nya keren. Masuk, saya pasti selalu ngelihat menu si kafe itu ya. Udah ada cireng apa belum, itu bukan halangan buat saya. Walaupun ada, mungkin saya tidak dengan menjatuhkan produk lain, kita tawarin dengan kita itu punya varian di yang lain gitu kan. Masuklah ke kafe-kafe yang ada di Bandung itu hampir 60% memang cirengnya itu dari Cireng LS gitu kan. Ya alhamdulillah gitu diterima gitu, karena ya kopi itu sandingannya pasti ya cireng betul. Itu kentang jadi goreng apa gitu. Tapi cireng mah wajib ya Bu ya, wajib ada di meja itu kalau di Bandung. Nah itu jadi tidak hanya satu kafe, kita cari lagi kafe yang, jadi tugas saya selaku owner juga ya, saya juga merangkap ya. Walaupun kesininya ada orang marketing, ada ini, tapi ya saya gatel ya karena hobinya merambah. Gimana sih lihat pasar di luar, lihat ini, itu saya suka terjun. Kalau malam tuh nongkrong-nongkrong di kafe gitu. Nah itu alhamdulillah suka masuk. Ada dari sekian kafe yang saya kunjungin, misalkan 10 kafe ya yang diterima misalkan 7, wajar lah gitu kan ya. Kita harus berusaha. Betul. Ya begitu, karena di Bandung sangat luar biasa ya kafe-kafenya. Kafe terus cemilannya, bahasa Sundanya mah loba. Pisan. Ini tadi masuk kafe, terus tadi Ibu juga menawarkan ya pada kafe tersebut. Nah mungkin ini ada pertanyaan yang mungkin ditanya-tanya sama pelaku UMKM. Nah pasti kan ada hubungannya dengan finansial nih Bu. Kalau misalkan bekerja sama, nah seperti apa nih deal-dealannya atau mungkin pengaturannya biar setidaknya tidak operasional, tidak terganggu, ataupun untuk kebutuhan eksternal tidak terganggu ya. Nah seperti apa nih kalau dari sudut pandang Ibu Lilis nih? Kami tuh tidak hanya memikirkan jualan, kita juga harus memikirkan menjaga cash flow kita ya. Kita bekerja sama dengan kafe atau pusat oleh-oleh yang lain, otomatis kan ada pembayaran kita yang termin, ada yang jangkanya misalkan ada yang sebulan, ada yang setengah bulan gitu ya, 14 hari, ada yang kita terima aja. Nah, tapi kita juga harus mikirin, berarti kita harus nyari kita yang cash ya, biar menjaga keseimbangan cash flow kita. Akhirnya kita mencari ya itu kafe-kafe, reseller juga cash ya. Jadi akhirnya mencari reseller sebanyak-banyaknya, mencari kafe juga sebanyak-banyaknya. Jadi kita imbang di situ ya, balance gitu kan. Nah itu semua jadi terjaga, jadi ini masuk semua. Nah itulah jejaring saya, jadi tidak hanya retail aja, jadi semua kalangan juga. Jadi memang retail terus juga reseller ya Bu? Reseller, agen, distributor gitu di luar Jawa, kita distributor kerjasama dengan pusat oleh-oleh yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu kita ambil yang besar-besarnya, jadi kita tidak jualan di sana. Nanti kalau ada yang butuh tinggal ambil aja di distributor tersebut atau agen tersebut. Nah gitu. Perlu keseimbangan ya Bu? Iya, perlu keseimbangan gitu. Nah itu tuh, jadi mungkin pertanyaan ini kok bisa masuk ke kafe, kok bisa ada reseller, agen dan lain-lain. Nah tadi sudah dijawab ya Sobis sama Bu Lilis. Nah ini Bu Lilis,
Mungkin tadi kan Bu Lilis sempat bilang bahwa ini dari tahun 2012 tadi ya, 2012 sampai sekarang berarti sudah hampir 13 tahun. 13 tahun lebih ya. Nah, pasti kan berkembang nih Bu, semakin berkembang, sudah tadi dikenal di Jawa Timur, Jawa Tengah, terus di Kota Bandung pun juga udah banyak nih produk-produk Ibu udah masuk retail. Nah, pastikan semakin berkembang Ibu membutuhkan tim. Ya. Tim yang entah itu dari packaging ataupun yang memang diproduksi, itu kan pasti apa namanya Ibu selaku owner memiliki apa ya, mungkin bisa dibilang sebuah ketentuan ini apa namanya harus gini nih cara buatnya, packaging harus gini. Nah, gimana nih cara Ibu apa namanya bisa menjaga kualitas dari cireng dan juga kuantitasnya nih Bu? Ya. Kita tuh harus mempunyai usaha itu harus mempunyai teamwork yang hebat ya. Ya. Di situ kita harus terjalin chemistry-nya dengan pegawai. Betul. Kita setiap hari Senin itu diadakan evaluasi selama 1 minggu, briefing gitu kan, kayak briefing apa sih keluhan kita, entah itu di pasaran, di tempat produksi ataupun apa. Dari situ saya mengevaluasi dari semua rekan-rekan tim LS ini. Akhirnya dari mulai quality controlnya, misalkan kita menjaga benar-benar kualitas, walaupun kualitas misalkan salah satu bahan baku lagi mahal, kita tidak menggantikan dengan yang disitulah kita harus sering benar-benar menjalin sharing dengan pegawai. Nah itu. Oke. Nah kalau misalkan kan ini berarti sudah masuk retail Bu ya. Nah ketika masuk retail, perubahan apa nih yang sama Ibu ditekankan ke pegawai-pegawai Ibu? Apakah mungkin dari kualitasnya harus ada 2 kali proses atau gimana? Nah, seperti apa nih ketika masuk retail? Nah, kita ada pembagian di situ ya, yang misalkan yang mengurus di khusus kafe, orangnya ada khusus yang memantau untuk ke kafe. Untuk yang ke retail juga kita ada yang ke retail gitu kan. Ada yang distributor dan lainnya, ada yang cover semuanya gitu ya. Nah, dari situ kita benar-benar harus konsumen benar-benar harus dijaga ya, sesuai dengan keinginan konsumen, seperti apa harus dimanjakan konsumen itu. Jadi kita benar-benar harus peka di situ, harus benar-benar satu tim ini harus fokus gitu. Nah itu. Oke, berarti memang ketika sudah masuk bahasanya ke level berikutnya ya Bu, fokusnya harus lebih dipertajam lagi. Pasti orang-orangnya perlu dibagi-bagi lagi, lebih disempitin kali ya Bu ya, biar fokusnya nggak kemana-mana. Nah itu tuh salah satu tips and triknya dari Bu Lilis. Kalau misalkan ada pelaku UMKM mungkin yang nonton nanti ternyata produknya udah masuk nih retail. Nah gimana nih caranya? Nah ini sudah ada tipsnya dari Bu Lilis. Nah ini Bu Lilis tadi Ibu sempat bilang sudah masuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, apakah itu adalah pencapaian terbesar Ibu atau mungkin ada hal lain yang menjadi menurut Ibu, wah ini nih nggak disangka-sangka nih, ada nggak nih Bu? Banyak sih dari mulai mencapaikan ke seluruh keluar gitu. Saya juga pengen ya sampai ke luar negeri, cuma kan kita mah frozen ya gitu kan. Tapi ada juga reseller yang Singapura sama Malaysia. Itu karena orang Bandung yang menetap di sana. Jadi kita pakai Citylink untuk lebih ke sana. Banyak lagi hal yang memang kita harus menjaga banget, suatu link ya yang harus semakin besar, semakin ada next, misalkan 5 tahun ke depan kita harus seperti apa progresnya cirengnya, terutama di inovasi ya, biar tidak suntuk konsumen. Itu biar mungkin makan nggak itu aja ya. Gitu. Nanti ada berbagai macam bentuk ataupun dari sosial itu sendiri. Nah ini tadi karena tertarik nih dengan Jawa Tengah, Jawa Timur bawah, tadi Ibu sempat cerita ya. Jadi sebelum kita on air ya bahasanya sempat ditegur sama IO Bu. Nah itu kenapa Bu? Ketika Ibu mau buka stand, katanya sempat sudah habis banget. Seperti apa ceritanya Bu? Itu karena apa ya? Ya karena laku. Saking lakunya yang memang di luar jangkauan ya. Kita main jual aja gitu. Ternyata memang kita harus
branding dulu yang dimana wali kota itu pengen memperkenalkan saya karena perwakilan Jawa Barat cuma Cireng ya, seseorang gitu ke sana ke Jawa Timur itu. Jadi benar-benar itu nggak nyangka lah gitu kan, sangat nggak nyangka sekali. Akhirnya saya kirim lagi tuh dari Bandung lewat bis gitu kan, dan tim juga kirim lagi yang bawahnya ini. Jadi akhirnya banyak, ada salah satu juga yang B2B kerjasama di sana dengan KP, alhamdulillah di Kediri juga ada juga gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur kita ada menjalin seperti itu. Nah harapannya pada saat Ibu sebelum masuk nih Bu ke stand, sebelum kejadian itu yang tiba-tiba habis dan ternyata enak, awalnya harapannya apa sih Bu? Apakah memang ya udah yang penting dikenal orang, ada yang ngicip, atau gimana nih Bu? Ya pengennya sih saya menciptakan Cireng ini pengennya dikenal orang ya. Kita pengen Cireng ini benar-benar nomor satu lah di Indonesia ya gitu kan, Cirengnya ini gitu. Itu sih harapan saya mah, untuk tidak hanya laku aja gitu, kita juga harus brand kita juga harus naik gitu kan itu. Tapi ternyata selain tiba-tiba dikenal langsung habis ya Bu ya, pada betul, habis. Langsung laku. Nah ini Bu, mungkin karena ini F&B ya, karena kalau misalnya kita bicara tentang F&B pasti saingannya baik sekali. Pasti akan ada inovasi-inovasi yang mungkin tidak terpikirkan juga nih oleh kita-kita. Nah, untuk Cireng sendiri, apa nih? Untuk Cireng Airlines sendiri, visi kedepannya seperti apa, Bu? Saya akan menjaga nama Cireng ini, visi kedepannya dijadikan makanan tradisional yang yang dikenal seluruh dunia gitu. Ya, menjaga benar-benar makanan tradisional ini prima khas Bandung ya gitu kan. Ini yang ingin membuat unggulan gitu. Unggulan, memperkenalkan Cireng ke dunia, karena Cireng tadi di awal itu sempat bilang bahwa kalau dimakan apalagi sausnya rujak, pas hujan itu pas banget ya, ngenah pisan ya. Ngenah pisan. Itu. Nah, ini mungkin sebagai penutup Bu Lilis, karena kan di luar sana mungkin yang banyak juga nih yang jual Cireng kemasan ataupun sejenisnya, pasti sedang merintis, bahasanya merintis, terus masih mencari cara gimana nih saya bisa masuk kafe, retail ataupun luar kota, sampai tadi kayak Bu Lilis ada di Singapura dan Malaysia ya Bu ya. Nah ini pesannya apa Bu untuk mungkin teman-teman di luar sana yang sedang merintis, terutama khususnya yang berjualan Cireng kemasan ini? Kepada para pengusaha, kita sebagai selaku orang usaha, jangan sampai takut gagal. Kita harus tetap konsisten di salah satu produk itu sendiri, dan kita harus inovasi gitu aja. Dan jaga, kita harus kuat mental. Itu aja mungkin pesannya. Berarti memang apapun usahanya memang harus dicoba terus juga harus terus berinovasi ya Bu ya. Karena memang tadi kalau misalkan F&B itu makanan ada aja, siapa tahu ntar ada Cireng saus maca yang lagi ngetren, kita nggak ada yang tahu. Nah ini karena kita sudah ada, maksudnya produknya sudah ada di depan kita nih, mungkin bisa ditunjukin Ibu salah satu aja, mungkin bisa dijelasin apakah ada yang best seller. Terus mungkin cara ngegorengnya, karena ini banyak nih belum tahu apakah harus panas banget atau gimana. Nah mungkin bisa dijelasin Ibu, atau mau saya pilihin Ibu yang best seller sih, ada yang ini cheddar ya. Yang best seller itu yang 4 ini. 4 ini ya. Rujak Cireng yang original itu yang paling best seller. Ini ya, berarti ya. Udang ya. Ini paling best seller. Best seller. Ini original, isinya mungkin bisa dilihatin di kamera ya, benar ini. Cirengnya atau yang di sebelah sini juga. Ini kalau aku lagi megang yang cheddar, keju nih, pecinta keju pasti seneng banget nih. Nah ini kalau misalkan ngegorengnya Bu, ini seperti karena biasanya kalau misalkan laki-laki ini yang penting panas Bu. Apakah apinya harus kecil atau gede atau gimana Bu? Sebenarnya kalau ngegoreng sama seperti yang lain, tapi
semua ngegoreng cireng ini minyaknya harus kerendam. Ya. Ininya kalau panas biasa aja, panas biasa. Oke. Itu sampai itu menurut selera nanti apakah suka masih lembek atau masih kering oke. banget gitu. Itu nanti menurut selera. Kalau Nah, itu. lembek berarti bahasanya mah setengah matang kali ya Bu ya? Ya, Oke. Mungkin setengah matang bisa nih teman-teman nih yang suka nggak terlalu garing, nah bisa Ya. setengah matengin. Tapi enaknya yang kering, jadi kerasa crispy dan kriuk. Tuh langsung dari Bu Lilisnya harus yang kriuk atau garing ya Bu ya? Ya, garing. Nah ini ada, ini Bu, ini juga ada bakso cireng ya Bu ya? Ini dari Ya. Ibu juga, mungkin bisa dijelasin Ibu, ini teh dari mana inspirasinya pada akhirnya bisa Ya. membuat bakso cireng ini? Nah, ini kan kita tuh di Bandung lagi semaraknya namanya bakso aci ya. Ya. Nah, akhirnya Cireng LS juga mengeluarin yaitu bakso cireng. Oke. Yang dimana ini olahan bakso tapi kita dalamnya cireng gitu Oke, kan. oke. Ini sangat lembut dan kita ini tinggal diseduh dengan air Oke. panas. Tinggal ditutup langsung bisa langsung dinikmati Oke. gitu. Seperti Ini itu, ya. salah satu solusi kalau misalkan atau alternatif nggak ada mie kuah ya, Sobis ya. Ya, lumayan nih, Alternatif kenyang, nih. buat kenyang nih. Nah, mungkin bisa dilihatin ya di mana di sini, pada sini ya. Seperti ini Sobis. Kalau di Bakso retail, cireng. kalau misalkan kamu lagi jalan-jalan ke retail ataupun supermarket nemu ini, langsung dibeli ya, jangan lupa. Nah, mungkin Ibu sebagai penutup, cireng LS bisa dibeli di mana? Ah, Apakah ada itu online-nya atau gimana? ya ada di semua e-commerce, ada Shopee ya, Oke. semua ada di retail juga ini ada gitu. Terutama bisa ini di Instagram juga bisa di Cireng LS Official. Cireng LS Official ada di sini ya, namanya ya. Anggap aja ada. Di TikTok juga Cireng TikTok juga LS ada. Official Oke. gitu. Itu bisa langsung dipesan di Berarti kalau situ. TikTok live-nya ada Bu ya? Ada live-nya, ya. Kalau misalkan pengen lihat jelasnya seperti apa, langsung lihat TikToknya, live TikToknya Cireng LS ya, Sobis. Itu dia Ibu Lilis, terima kasih banyak sudah sharing-sharing nih Iya, sama Indibis Jabar dan sama-sama. juga mungkin nanti akan ada banyak para pelaku UMKM yang sedang merintis ataupun menjual cireng juga mendapatkan hal-hal baru nih dari Ibu tadi kayak misalkan cara keseimbangan dalam cash flow ya Bu ya. Iya. Terus juga pentingnya membuat koneksi-koneksi baru sampai ya inilah jadilah Cireng LS ini bisa masuk retail, kafe dan tempat-tempat nongkrong lah. Iya. Terutama di Bandung dan juga di luar kota. Nah, itu dia sekali lagi Ibu, terima kasih banyak ya. Iya, Ibu. sama-sama. Semoga kita Setelah bisa diundang. bekerja di tidak hanya podcast saja tapi mungkin di hal lainnya ya Bu ya. Iya. Terima kasih udah Terima kasih diundang banyak di sekali lagi, Indibis ya. Bu. Nah, mungkin untuk Sobi semua, kayak yang tadi sempat dibilang juga, kalau misalkan ingin mencari Cireng LS, bisa cari saja di Instagram cirengls.official ya Bu ya. Iya. Dan juga ada di Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Dan juga kalau misalkan ingin lihat live-nya ada di TikTok. Itu saja, terima kasih Sobi semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode podcast Indibis Jawa Barat lainnya. Dadah. Ah.